Pada malam hari ini kita akan ziarah ke Syekh Tumenggung Hadikusumo Di daerah? di daerah Bandung, Jombang. Oke. Yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Gasken. Oke, sekarang kita mau menuju ke makam Syekh Tumenggung Hadikusumo. Ikutin terus perjalanan kita. Ayo kita ikuti terus perjalanan kami. Pantau, like, and subscribe channel kami terus biar kami selalu semangat membuat vlog-vlog setiap hari. Para pemirsa di rumah, pada kesempatan malam ini kita sudah berada di makam Syekh Tumenggung Hadikusumo yang beralamatkan di Desa Bandung, Kecamatan Liwe, Kabupaten Jombang. Yuk ikuti terus, kita langsung ke tempat makbarnya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, langkah baiknya kita ziarah terlebih dahulu kepada Sohibul. Oke, saudara-saudara, kita ziarah ke Sohibul Makom supaya apa yang kita maksud menjadi tercapai. Sekian, sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Bismillah, inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Khususan sahib hadzal maqam, khusus sahib hadzal maqbar Syekh Tumenggung Hadikusumo, ghafir lahu wa satara 'aibahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik saudara-saudara sekalian, kesempatan kali ini setelah kita ziarah, alangkah baiknya kita mengenal sosok yang diziarahinya. Bahwasannya sekarang yang depan kita ini adalah Syekh Tumenggung Hadikusumo. Siapa itu beliau? Beliau dalam suatu riwayat ada yang mengatakan, dan ini riwayat tersebut kuatlah sebab didapat langsung dari penemunya, yaitu penemunya Gus Sahal. Syekh Tumenggung Hadikusumo ini ialah prajurit, bahkan panglima, yaitu pemimpin dari prajurit Kerajaan Demak. Jadi sebelum ada Tebu Ireng, sebelum ada Jombang, nah makam tersebut sudah ada. Berarti ini adalah salah satu makam keramat. Bahkan bisa dibilang kita ambil dari masa kerajaan Demak, bahwasannya Syekh Tumenggung masih satu zaman dengan Raden Patah, dengan Sunan Kalijaga dan sunan-sunan lainnya. Pada masa zaman dahulu, kenapa Syekh Tumenggung bisa datang ke Jombang ini, ke daerah Bandung ini? Sebab dulu pada zaman kerajaan Demak dan kerajaan Majapahit, jadi kerajaan Majapahit pada saat itu kekuasaannya ingin dipindahkan ke kerajaan Demak. Sebab kerajaan Majapahit mengalami
mengalami kemunduran kerajaan dan diambil alih oleh kerajaan Demak. Nah, pada saat itu ditugaskanlah Syekh Tumenggung untuk mengambil alih kerajaan Majapahit menjadi kerajaan Demak. Oleh karena itu diutuslah Syekh Tumenggung Hadikusumo oleh Raja Raden Patah namanya. Seperti yang kita ketahui pada malam hari ini, kita berada di salah satu makam wali Syekh Tumenggung Hadikusumo. Memang makam beliau tuh paling banyak diziarahi para peziarah, khususnya di warga Jombang tuh pada malam hari. Dan lebih banyak lagi ketika bulan Ramadan, ketika udah selesai tarawih sampai masuk waktu subuh, itu di aula sini tuh tidak pernah sepi orang, pasti ada orang-orang yang berziarah untuk ngalap barokah dari beliau. Pada saat itu Syekh Tumenggung serta 2 prajuritnya datang ke tempat ini untuk sekalian menguasai kembali kerajaan yang ada di Majapahit menjadi kerajaan Demak. Nah, itu kerajaan Demak salah satu kerajaan yang pertama di tanah Jawa ini yang beragama Islam murni. Berarti Syekh Tumenggung adalah sosok panglima sekaligus sosok pendai. Sebab diriwayatkan pula, dan riwayat ini pun kuat, bahwasannya Syekh Tumenggung adalah yang pertama kali membebaskan atau yang pertama kali membuka lahan pada desa ini, pada tanah ini yang sekarang kita kunjungi ini. Yang pertama kali membuka lahan adalah Syekh Tumenggung, Syekh Tumenggung Hadikusumo. Dan cerita yang paling menarik dari Syekh Tumenggung adalah Syekh Tumenggung bukan hanya seorang panglima dan bukan hanya seorang pendai, bahwasanya beliau juga adalah seorang yang terkenal dalam kekeramatannya. Makanya tidak heran makam Syekh Tumenggung ini banyak diziarahi oleh penziarah khususnya di daerah Jombang ini. Konon katanya, dan ini pun ceritanya asli, banyak penyaksiannya, ketika suatu hari daerah ini mengalami banjir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga makam Syekh Tumenggung dan hasilnya air tidak masuk ke makamnya. Air tidak masuk ke makamnya. Jadi si air itu seakan-akan menolak ingin masuk ke wilayahnya si Tumenggung, seperti ada yang menghalangi. Itulah satu keramatan yang jelas nampak dan banyak disaksikan oleh masyarakat Jombang ini, yaitu adalah Syekh Tumenggung Hadikusumo. Yang tadi udah dijelaskan kepada teman saya, seorang panglima perang dari kerajaan Raden Patah tersebut. Dan di sini juga bisa dilihat makam-makam di sini enggak cuma makam-makam orang biasa. Sebagian dari kiai-kiai desa Bandung tersebut dimakamkan di sini. Beliau tidak mau dimakamkan tempat khusus karena ada sebagian saya dengar dari keluarga beliau ingin tabarukan dengan Syekh Tumenggung Hadikusumo tersebut, jadi dimakamkan ke tempat pemakaman umum. Jadi bisa dikatakan pemakaman ini juga kena barokah doa dari para peziarah-peziarah yang datang berziarah ke makam Syekh Tumenggung tersebut. Makam Syekh Tumenggung Hadikusumo itu kan sudah terkenal, beliau itu disebut makam panjang. Untuk panjangnya sendiri 5 meter. 5 meter ya? Ya, untuk panjang makam beliau. Tapi untuk asli beliau itu perawakannya itu gimana belum ada yang tahu. Tapi untuk diukur secara makam beliau 5 meter.